Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Syuuti Yusuf dari Prodi Psikoterapi, Fakultas Usul dan Filsafat dan Universitas Islamic Sunan Surabaya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang konsep toharo sebagai sufi healing, air sebagai terapi umroh, makna sufistik wudhu dan makna sufistik mandi. Oke, langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Air itu elemen yang begitu sederhana, namun syarat dengan makna yang dalam. Dalam perjalanan spiritual sufi, air bukan sekedar zat yang menyucikan raga, tetapi juga membersihkan hati, meredakan jiwa, dan membawa kedamaian. Toharo atau yang disebut dengan kesucian dalam dimensi sufistik bukan hanya tentang bersih dari hadas, melainkan penyucian dari debu dunia yang mengubur cahaya ilahi yang ada di dalam hati kita. Hari ini kita akan menyelami konsep toharo sebagai sufi healing. Bagaimana air bukan sekedar dari zat fisik, tapi menjadi terapi spiritual yang membawa kita lebih dekat kepadanya. Dan mari kita renungkan bersama. Dalam banyak tradisi sufi, air diyakini memiliki getaran ilahi. Para darwis dan mursyid sering merenung di tepi sungai, membiarkan arus air membawa beban pikiran mereka pergi. Dalam terapi hidro, air bukan sekedar untuk menyegarkan tubuh, tetapi juga menenangkan pikiran dan menyeimbangkan energi hati. Pernahkah kalian merasa damai ketika duduk di tepi laut atau ketika hujan turun? Hati terasa tenang, kan? Itu karena air memiliki frekuensi penyembuhan. Sebagaimana jiwa kita yang seringkali kering, maka air membasahi, menghidupkan kembali, mengingatkan kita untuk kembali kepada fitrah. Wudhu bukan hanya sebuah ritual untuk membersihkan diri, tetapi perjalanan menuju kejernihan batin. Setiap tetesan air yang menyentuh kulit seharusnya juga menyucikan hati. Para sufi percaya, saat kita mensuci wajah, membasuh wajah, kita membuang ego dan topeng dunia. Saat kita membasuh tangan, kita melepas kesalahan. Dan saat kita mengusap kepala, kita menenangkan pikiran agar hanya ada satu fokus dalam pikiran kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan untuk sebagai meditasi sufi. Setiap gerakan adalah zikir. Setiap tetes air membawa kita selangkah lebih dekat pada ketenangan sejati. Maka lakukan wudhu dengan hati yang sadar, bukan sekedar rutinitas. Mandi dalam perspektif sufi bukan sekedar membersihkan kotoran fisik, tapi juga mensucikan beban batin. Dalam banyak kisah sufi, air menjadi medium transformasi atau perubahan. Ada yang merendam di sungai untuk merasakan kesuciannya. Ada yang membiarkan hujan menyiram tubuh mereka sebagai bentuk penyerahan diri kepada Sang Ilahi, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita mandi, bayangkan bukan hanya tubuh yang dibersihkan, tapi juga hati kita yang dicuci dari prasangka, kemarahan, dan beban dunia. Dan bayangkan, air yang mengalir adalah kasih sayangnya yang masuk ke luka jiwa kita. Air adalah anugerah yang sering kita abaikan, padahal ia membawa pesan cinta dari. Setiap tetesnya adalah rahmat, setiap alirannya adalah pengingat bahwa kita bisa mengalir dalam kehidupan dengan kelembutan hati. Jadikan toharoh bukan sekedar kewajiban, tetapi perjalanan menuju cahayanya. Semoga kita bisa lebih menghargai air bukan hanya sebagai zat fisik, tetapi sebagai medium spiritual yang membawa kita kepada kesejahteraan diri. Dan terima kasih.